Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pertama-tama mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilal Afrizal dan rekan saya. Saya Hendriawan Nuryadi. Di sini kita akan memaparkan materi eh, terkait studi kasus sistem antrian klinik sederhana. Kita masuk ke bagian array dan record. Yang pertama ada inisialisasi data. Di sini ada data pasien. Ini adalah array list yang dipakai buat nampung semua data pasien yang diinput, yang sifatnya itu fleksibel. Jadi bisa nambah terus sesuai jumlah pasien. Terus ada nomor sama dengan satu di sini. Nah, ini dipakai buat ngasih nomor urut pasien yang nanti kita jadiin kode. Kayak P1, P2, dan seterusnya. Lalu di sini ada fungsi input pasien. Di sini ada dev input pasien. Nah, dev input pasien, fungsi ini tugasnya buat ngambil input dari user dan bikin data pasien. Lalu di sini ada global nomor. Nah, ini supaya variabel nomor yang di luar fungsi bisa dipakai di dalam fungsi. Nah, jadi setiap input pasien, nomornya bisa terus bertambah. Lalu di sini ada PSTR nomor. Nah, ini tuh bikin kode pasien kayak P1, P2, P3 dan seterusnya yang tadi saya sebut. Lalu kita di sini kita diminta untuk menginput data. Nah, program ini minta user itu buat nginput nama, umur, keluhannya itu apa gitu. Terus lalu disimpan di dalam record. Di dalam record data pasien disimpan dalam bentuk dictionary. Jadi satu pasien itu punya beberapa isi. Itu kode, nama, umur, dan keluhan. Nah, terus di sini kita return pasien yang fungsinya data pasien sudah dibuat dikembalikan. Nanti dipakai di bagian lain, kayak masuk ke array, QW, dan lain-lain. Kita lanjut ke stack. Di bagian persiapan stack, di bagian ini kita lagi nyiapin tempat buat nyimpen riwayat. Ya misalkan di sini ada self data non max. Ini array yang dipakai buat nyimpen data pasien. Ukurannya sudah ditentuin dari awal, misalnya max 10 atau max berapa gitu. Lalu di sini ada self top. Nah, ini penunjuk posisi yang paling atas. Kalau min 1 artinya masih kosong. Lalu ada self max. Nah, batas maksimal data yang bisa ditampung gitu tuh fungsinya. Lalu ada fungsi push nambah data. Dev push self pasien. Fungsi ini dipakai buat nambah data ke stack. Kayak misalkan ini di sini ada if self.top. Nah, itu fungsinya untuk mengecek dulu stack itu penuh atau enggaknya. Lalu di sini ada self.top tambah plus satu. Ya, yaitu untuk menaikkan posisi ke top. Lalu ada self.data self top pasien, yaitu fungsinya untuk memasukkan data ke posisi yang paling atas. Yang ketiga itu ada fungsi pop. Nah, dev pop self, fungsi ini buat ngambil data yang paling atas di stack. Ya, misalkan if self.top sama dengan min 1. Itu untuk mengecek apakah kosong apa enggak. Lalu ada pasien sama dengan self data self top. Ini. Itu gunanya untuk mengambil data yang paling atas. Lalu ada self.top min min sama dengan 1, yaitu untuk menurunkan posisi top. Lalu ada fungsi pick. Self data self top. Nah, ini buat lihat data paling atas tanpa dihapus. Terus ada yang kelima, ada fungsi tampil. For i in range. Ini nih. Yaitu fungsinya untuk data ditampilkan dari atas ke bawah. Yang artinya dari yang terbaru
ke yang lama. Mungkin di sini di bagian QW akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian queue. Yang pertama, di queue ini ada persiapan untuk menampung wadah antrian data pasiennya, yaitu ada di self data. Ini untuk array tempat kita menyimpan data pasien. Ukurannya sudah ditentukan lewat max. Lalu ada front and rear. Front menunjuk ke bakal siapa yang dipanggil duluan. Lalu rear menunjuk ke posisi terakhir yang baru datang. Jadi front ini akan memanggil siapa yang duluan datang, terus rear akan nunjuk ke posisi terakhir yang baru datang. Jadi yang baru datang akan diposisikan yang terakhir. Terus jumlah titik jumlah ini untuk menghitung ada berapa orang yang lagi antre sekarang. Terus di bagian fungsi NQ untuk menambah antrian, fungsi ini dijalankan waktu ada pasien yang baru datang atau daftar. Di if self jumlah, kita mengecek dulu kursinya apakah masih ada atau tidak, kosong atau penuh. Kalau tidak bisa, maka tidak akan bisa diinput atau dimasukkan ke dalam data. Terus self rear, di bagian ini paling penting yaitu pakai rumus modulo. Supaya jika antriannya sudah sampai ujung array, dia bisa balik lagi ke kursi nomor 0. Di depan selama kursinya masih kosong. Jadi tidak buang-buang tempat. Terus ada bagian menampilkan playlist. DQ. Ini dipakai waktu memanggil pasien untuk masuk ke dalam ruangan. Di pasien sama dengan titik data itu, kita bisa mengambil data pasien yang posisinya paling depan sesuai prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Jadi siapa yang duluan datang, yaitu yang duluan pergi. Lalu self front, setelah dipanggil, petunjuk front maju ke orang berikutnya. Sama kayak tadi, pakai modulo, biar kalau sudah di ujung bisa memutar lagi ke depan. Lalu selanjutnya ada fungsi tampil. Ini gunanya untuk mengecek daftar antrian. Fungsi ini cuma melihat siapa saja yang masih menunggu di ruang tunggu. Kita mulai dari posisi front, orang yang paling depan, sampai sebanyak jumlah orang yang ada. Setiap kali absennya satu orang, kita geser ke indeksnya ke orang yang belakang pakai rumus modulo tadi. Lalu selanjutnya ada bagian linked list. Di linked list ada fungsi menambah data. Sebelum membuat daftar, sebelum menambah data, kita harus mempunyai wadah dulu untuk menyimpan data itu sendiri. Yaitu satu node yang ibaratnya wadah yang isinya dua hal, data dan next. Data ini isinya informasi pasien, nama, kode, dan lain-lain. Lalu next, ini adalah petunjuk atau alamat ke kotak selanjutnya. Kalau tidak ada kotak lagi di depannya, maka nilainya kosong, yaitu non. Lalu bagian fungsi untuk memasukkan data pasien ke dalam daftar. Jika daftarnya masih kosong, pasien pertama langsung jadi head, kepala daftar atau orang yang pertama. Kalau sudah ada isinya, program akan mengecek dari depan sampai kotak yang paling ujung untuk menyambungkan kotak baru ke dalam bagian belakangnya. Yang kedua ada mencari data, searching, dan menghapus data. Di fungsi mencari data,
digunakan untuk mencari pasien berdasarkan kode nomornya, yaitu P1 seperti yang dijelaskan oleh teman saya, P1, P2, P3 untuk kode setiap pasiennya. Lalu di setiap pengecekan kodenya, kalau cocok ditampilkan, kalau tidak ditemukan maka program akan bilang tidak ada. Fungsi hapus digunakan untuk data yang ingin dihapus di sistem. Di fungsi hapus ini, logikanya kita mencari kode pasien yang akan dihapus. Lalu selanjutnya ada menampilkan data. Di fungsi menampilkan data, seluruh database pasien yang pernah terdaftar di klinik, program akan menelusuri penghubung mulai dari head, lalu mengikuti petunjuk next ke data berikutnya, sampai ketemu data yang terakhir yang petunjukannya kosong atau non. Lalu selanjutnya ada bagian utama pada program ini, ada menu. Ya, sebelum ke fungsi tiap menu, di sini ada wadah. Di wadah ini kita sudah ditentukan dulu ya, yaitu maksimal antriannya itu adalah 10 orang. Lalu ada fungsi tiap menu. Di menu 1 kita dilihat ada tambah pasien. Ini logikanya mengambil input data lalu memasukkannya ke dalam dua tempat, yaitu queue supaya bisa nunggu, supaya masuk lalu daftar tunggu, dan linked list sebagai penyimpanan database. Lalu menu 2 yaitu panggil pasien. Logikanya mengambil pasien dari urutan yang paling depan di queue lalu memindahkannya ke dalam stack karena statusnya sudah jadi riwayat. Terus di nomor 3 ada lihat antrian. Logikanya menampilkan siapa saja yang masih ada di ruang tunggu. Lalu ada lihat riwayat. Logikanya menampilkan daftar pasien yang sudah diperiksa menggunakan kode pasien sebagai kuncinya atau primary key-nya. Terus ada hapus pasien, sama yang seperti cari pasien. Menghapus pasien, data tertentu memakai kode pasiennya. Lalu ada lihat semua pasien. Di nomor 7 ini kita menampilkan seluruh data pasien yang pernah daftar di dalam sistem tanpa mempedulikan status antriannya. Jadi menampilkan semua yang ada yang pernah mendaftar ke dalam klinik. Lalu menu 8 ada keluar saat kita menginput kode 8, program akan menghentikan aplikasinya secara rapi. Mungkin itu dari saya, dan kita akan melanjutkan dari outputnya. Di nomor 1 ini, kita bisa menambah pasien berapa 5 paling. Untuk saat ini kita akan menambah 5 data pasien dengan nama bebas saja. Atau 3 dulu deh. Terus selanjutnya akan melihat apakah sudah terinput atau belum. Melihat apa tadi?
melihat nomor menu 3, lihat antrian. Apakah sudah terinput atau belum? Nah, seperti yang di layar teman saya, itu sudah berhasil ya menambah pasiennya. Lalu kita akan menguji panggil pasien dengan mengambil kode pasien yang paling depan. Udah. Nah, di situ juga sudah teruji dengan menampilkan siapa yang paling duluan masuk dan siapa yang paling duluan keluar. Terus selanjutnya melihat riwayat yang baru saja selesai diperiksa, nomor 4. Nah, di sini juga sudah teruji di menu nomor 4 bahwa daftar pasien sudah selesai diperiksa. Yang ini tuh diambil dari data stack. Terus ada cari pasien. Untuk mencari data pasien, Kita misalkan cari data pasien yang ketiga. ya. Data ditemukan. Nah, data ditemukan bahwa data menampilkan secara spesifik dalam linked list menggunakan kode pasien sebagai kuncinya. Terus ada hapus pasien. Kita hapus pasien yang antrian pertama ya, karena udah dicek. Oke, data sudah dihapus. Nah, di menu hapus pasien juga sudah teruji bahwa pasien tersebut sudah dihapus dalam database linked list. Lalu selanjutnya ada lihat semua data yang pernah di antrian. Nah, di antrian tersebut ada yang menampilkan 2 pasien yang dimana tadi sudah dihapus satu pasien, yaitu pasien pertama. Dan menu selanjutnya ada menu keluar untuk menghentikan program secara rapi. Oke, baik. Nah, program sudah selesai. Cukup dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang atau penjelasan yang kurang dimengerti. Selanjutnya bisa penutupnya oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan ataupun penyampaian materi kami. Mohon maaf bila penyampaian kami kurang hikmat dan mohon ampun bila perkataan kami kurang santun. Hiduplah terus dengan berkarya atau mati dalam kegelisahan. Jadikanlah setiap tempat adalah sekolah, jadikanlah setiap manusia sebagai guru. Karena sejatinya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.